Assalamualaikum teman-teman Rama TV Medan, kembali lagi di channel aku Rama TV Medan channel. Oke, agak loading tadi. Mau ngapain? Mau apa gitu? Mau ngomong apa? Jadi hari ini tuh pagi-pagi ya seperti biasa ya emak-emak ini mau beres-beres rumah ya. Teman-teman sampai lupa nyapa. Apa kabar teman-teman Rama TV Medan? Semoga dalam keadaan sehat. Setelah semua kita ya nih mama ya, supaya pekerjaan rumah ini bisa dikerjain dengan mantap, nggak sakit-sakitan, mantap ya. Oke teman-teman, hari ini tuh aku mau beres-beres rumah ya seperti biasa ya teman-teman. Oke, ikutin aku beres-beres rumah. Jadi ya penampakan ini ya, penampakan rumahku ya, penampakannya sebelum diberes-beresin ya. Nih masih begini ya tuh, bolong masih begini ya teman-teman. Tuh cuci piring juga, aku mau hari ini tuh mau cuci piring teman-teman ya, mau cuci piring. Tuh cucian sudah beres, tadi aku udah jemur baju, cucian beres ya. Nih mau cuci piring hari ini teman-teman, masih berantakan. Oke, ini sebelum diberesin ya teman-teman. Oke, let's go, kita beres-beres teman-teman, beres-beres rumah nih. Tas ini tadi sini berantakan ya teman-teman, karena anakku pada sekolah. Jadi yang kecil yang kecil lagi libur karena ada rapat. Aku nggak datang di acara rapat itu, nanti aku udah ceritain deh ya sambil beres-beres. Oke, kita beres-beres teman-teman, dimulai dari cuci piring dulu. Aku mau cuci piring teman-teman, cuci piring dulu ya teman-teman. Oke. Jadi ya teman-teman nih, kalau mau nyapu nih gini tuh, ini ditaruh di atasin ya, ini dikatasin dulu. Mau rapiin tempat tidur, nah tuh bolong. Mau rapiin tempat tidur, ini dikatasin. Ada anakku masih tidur, apa katasin ya. Nah ini ditaruh di sini tempatnya. Nah ini sendal ditaruh di tempat sendal. Oke, sudah, sekarang kita nyapu ya. Oke, kita nyapu. Apalagi yang mau ditaruh-taruh? Gak ada ya? Enggak, udah selesai semua. Oke, yuk kita nyapu. Sekarang aku tadi udah siap nyuci, sekarang kita mau nyapu dulu. Yuk nyapu, tuh bolong. Bolong masih tetap dipakai, gak apa-apa ya. Jadi hari ini tuh anakku lagi libur ya, libur sekolah. Karena hari ini tuh di sekolahnya tuh ada kayak acara rapat gitu, rapat pertemuan orang tua gitu ya. Memang itu tiap baru masuk sekolah itu pasti diadakan di sekolah anak aku gitu ya teman-teman. Dan aku memilih tidak hadir. Kenapa? Karena aku males gitu teman-teman datang ke situ gitu. Datang ke acara itu, karena itu nanti setelah pengarahan oleh kepala sekolah kayak gitu tentang planning setahun ke depan kayak gitu kan. Terus ada acara pemilihan dewan kelas dan pemilihan ketua dewan kelas, sekretaris, bendahara, anggota, kayak gitu-gitulah, wakil, kayak gitu-gitulah. Jadi aku males gitu teman-teman, aku takut apa? Takut kepilih, ya kan teman-teman. Biasanya, ini kan anakku nih di kelas A nih, A2 ya. Anakku masih TK dan di kelas A2. Biasanya yang di kelas A2 itu jadi ketua dewan, itu males banget. Kenapa? Ribet teman-teman, kita tuh udah capek ya ngurusin keluarga kita nih, ngurusin kebutuhan keluarga gini gitu kan capek ya, ditambah lagi kita harus ngurusin satu TK, kebayang nggak capeknya teman-teman. Jadi apalagi aku bukan orang sini ya, jadi menurut aku itu nggak deh kalau untuk yang kayak gitu. Aku maupun dipilih jadi anggota ataupun jadi sekretaris ataupun bendahara gitu, menurut aku enggak. Karena itu menurut aku ribet. Mana lagi ya kalau sudah dipilih melalui voting ya. Kan itu yang kenal-kenal kan itu dipilih ya. Nah, nanti dari situ mereka bergeng-geng gitu teh teman-teman. Kayak yang
gimana gitu, maksudnya kayak yang ini loh, bergeng-geng gitu. Itu mereka pengurusnya, mereka yang ngurusin ini itu gitu. Jadi nggak berbaur gitu sama yang ibu-ibu lainnya gitu. Itu menurut aku sih, aku nggak suka ya kayak gitu gitu. Jadi aku menghindari menghindari eh, menghindari terjadi, bukan terjadi ya, menghindari yang seperti kayak gitu-gitu. Dan aku kaget ya, baru di sini itu ada pemilihan-pemilihan kayak gitu, maksudnya pemilihan ketua dewan kelas kayak gitu-gitu. Setiap kelas itu ada ketuanya, ada wakilnya, dan ada sekretarisnya, ada bendaharanya. Setiap kelas, misalnya anak kita di aku nih A1, A1. Nah, di situ tuh ada ketuanya, ketua dewannya, ketua dewan kelasnya situ ada wakilnya, ada sekretarisnya, bendaharanya. Di setiap kelas itu ada, teman-teman. Dan itu menurut aku nggak penting ya. Karena apa? Di situ bisa menjadi kesenjangan sosial. Cailah, kesenjangan sosial. Iya, nanti antara ibu-ibu yang lain itu mereka nggak berbaur gitu. Mereka berbaurnya sama yang pengurus-pengurus ini gitu. Ya kan? Jadi itu aku di situ nggak ini ya. Jadi nggak respect lah gitu ya kan istilahnya. Nah, waktu aku di Medan tuh dan anak-anakku sekolah di Aceh tuh nggak ada tuh seperti kayak gitu. Jadi ya kita datang-datang aja gitu. Ya nggak saling kenal sih, cuman ya datang-datang aja gitu ya. Nggak ada, ya biasa, jadi nggak ada perkumpulan-perkumpulan seperti itu ya kan teman-teman. Jadi perkumpulan seperti itu tuh yang menurut aku gak penting ya teman-teman. Itu bisa kayak dipungut, ada uang ini, uang itu, misalnya uang nyuguh kayak gitu, uang pengajian kayak gitu 20.000 satu bulan. Terus ada uang buat 25.000 buat uang kayak di situ tuh, nanti di TK itu tuh ada kayak acara setiap hari, seminggu sekali itu ada acara kayak makan-makan gitu, makan-makan buat anak-anak TK gitu. Tuh menurut aku enggak ya kan, kenapa dibebanin ke orang tua gitu, kenapa nggak dari sekolah itu aja gitu yang buat acara seperti itu. Kenapa? Jadinya dari pengalaman aku yang anakku dulu sekolah TK situ juga, itu jadi konflik karena apa? Karena itu soal uang-uang kayak gitu, yang kita udah bayar dibilang belum bayar dan itu dimintain di WA gitu teman-teman. Jadi menurut aku enggak banget ya. Kalau hal-hal yang seperti kayak gitu tuh bisa memunculkan konflik teman-teman. Gitu. Sebenarnya aku pengen ikut, cuman aku nggak mau kepilih gitu pengen ikut rapat itu, pengen mengutarakan ini isi pendapatku. Cuman aku nggak mau aku kepilih jadi ketua karena menurut aku tuh ribet dan melelahkan ya menurutku. Karena waktu dulu sebelum gubernurnya KDM ini, itu acaranya itu di luar sekolah, kayak di hotel kayak gitu waktu itu. Aku 2 kali maksudnya anakku 2 tahun di TK itu dulu, sekarang anakku SD ya yang nomor 2 itu. Jadi 2 tahun di TK itu anakku kayak acara samen-samen gitu, itu acaranya di hotel. Dan bagi yang nggak tahu samen itu apa, samen itu acara tahunan sekolah, kayak acara wisuda gitu kalau di Medan itu ya, kayak acara wisuda gitu, tahunan sekolah itu diadain di luar sekolah. Dan itu bayarnya itu lumayan, dan kita itu kan ada tabungan ya, kita nabung ya, nabung. Dulu itu nabung di terserah mau nabung 5.000, 2.000 kayak terserah. Jadi uang tabungan yang kita bisa pakai buat hal yang lain itu dipakai buat acara kayak gitu. Dan itu bukannya murah teman-teman acara kayak gitu. Itu acaranya berapa ya bayarnya, sampai ratusan teman-teman. Dan menurut aku ya, misalnya ini ya, aku nabung tuh satu hari itu 10.000 ya teman-teman, 10.000, dan setahun itu bisa dapat kayak 700.000, karena aku ada bolong-bolongnya juga ya, kadang nggak nabung juga anakku ya. 700.000 itu kan aku bisa gunain buat
keperluanku yang lain ini 700.000 aku gunain buat di situ bayar uang kayak uang samen gitu, istilahnya uang perpisahan lah dulu kalau kayak di Medan gitu kan, acara perpisahan sekolah kayak wisuda gitu ya ya teman-teman. Jadi kan menurut aku ya, sayang gitu tabungan kita itu digunain buat acara yang kayak gitu, sewa hotel, sewa gedung, terus perintilan-perintilan lain kayak gitu. Terus belum lagi nanti yang pengurus-pengurusnya itu mereka dandan, teman-teman. Aku nggak tahu ya mereka dandan pakai uang sendiri atau dikutip sendiri tuh nggak tahu ya. Belum lagi nanti pakai dress code. Dress code itu kita ya, apa yang ada di rumah. Terus diwajibin harus beli, jilbab. Jilbabnya tuh harus sama dulu, warnanya, harus sama gitu. Jadi kita beli gitu ke ketuanya itu dulu jualan istilahnya kayak gitu. Itu aku marah itu dulu, marah banget, aku pernah marah sama ketuanya, aku udah bayar uang, istilahnya itu namanya uang kas ya, uang kas buat PTA ini, namanya PTA itu, aku nggak tahu singkatannya apa, lupa. PTA ini ya. Jadi ada uang kas di PTA ini, uang kas itu 1 bulan itu bayar 25.000. 25.000 1 bulan, setahun berapa dikalikan seluruh murid yang ada di TK itu. Nah, bayangin 1 murid aja itu TKA itu ada 11 orang gitu. Belum lagi A, B, A tuh ada 2, B itu ada 2, belum lagi yang nol kecil ya, pokoknya yang apa itu namanya, PAUD kayak gitu-gitu, KB kan, belum lagi KB ya bilangnya dulu yang, apa tuh namanya, yang di bawah TKA itu, kelompok bermain gitu. Nah, itu tuh bayar 25.000 se sebulan. Kadang yang kita bayar itu sama PTA-nya tuh kadang dia lupa. Lupa kalau kita nggak transfer, kalau kita nggak TF ya, kalau kita bayarnya cuman pakai, ini bayar gitu doang, itu dia nggak nyatet teman-teman, nggak dicatat sama dia teman-teman gitu. Jadi pernah itu aku diminta lagi, wah meradang, marah-marah aku ya. Enak aja, saya sudah bayar ini, jangan suruh saya bayar lagi kayak gitu. Terus yang memang itu katanya ya buat acara perpisahan, acara samen itu buat bingkisan buat anak. Terus buat apa kayak kenang-kenangan buat anak. Menurut aku sih nggak penting ya kalau kayak apa Mmm, buat bantal kayak gitu, kan bantalnya nggak dipakai juga, kebuang juga teman-teman. Menurut aku tuh nggak penting banget itu ya acara yang buat-buat kayak gitu, itu menurut aku ya teman-teman. Jadi, aku tuh sempet ya aku nggak setuju dengan kayak gini gitu, tuh masih TK gitu loh, anak-anak ini masih TK kenapa dibebanin banyak banget biaya dan TK di sini itu teman-teman, di dekat rumah aku ya, ini dekat rumah aku, dia TK Islam kayak gitu ya, mewajibkan pakai jilbab gitu ya. Itu bayar uang pangkalnya, itu tuh mahal banget teman-teman, 4 jutaan dulu. Waktu anak aku karena kita, eee, nggak duluan sih, kita daftarnya nggak di awal banget, itu kan, dapat potongan harga, jadi 3.700.000 apa gitu pokoknya, 3 juta. Kalau di Medan itu kalau TK itu cuman bayar 1 juta aja gitu, sini 3 juta. Malah anakku yang kedua itu dulu di situ bayarnya itu 5 juta. Sekali masuk itu 5 juta. Uang pangkalnya itu 5 juta dan nanti kalau dia naik ke TKB itu bayar daftar ulang 1 juta. Itu dulu ya teman-teman tuh anakku dulu waktu pengalaman anakku dulu. Makanya aku tuh nggak ini TK di sini TK-nya ini sudah mahal, kenapa harus bayar lagi gitu teman-teman. Kenapa harus bayar, ada lagi yang kenapa harus ada lagi yang pengurus-pengurus ini, pengurus-pengurus dewan, orang tua ini tuh aku sebenarnya nggak setuju, makanya aku nggak datang teman-teman, karena aku nggak setuju dengan yang dewan-dewan kayak gini tuh aku nggak setuju, dewan kelas kayak gini aku nggak setuju. Kalau
sekolah itu, kenapa nggak dari sekolah aja gitu yang, buat ini. Jadi kan kita tinggal bayar aja, ini bayar ini, buat acara ini, sekian sekian, dari sekolah aja gitu loh, nggak perlu dari dewannya lagi, gitu, teman-teman. Dan itu nanti kalau sudah selesai nih sekolahnya, itu uang yang terkumpul 25.000 itu buat apa? Kita buat buat beli ini, beli itu, buat perintilan-perintilan ini, itu buat sekolah, teman-teman, buat sekolah TK-nya itu. Bayangin, kita kan bayar ya, kita bayar di TK itu, kita bayar di awal itu udah mahal menurut aku ya. Dan saat, kita selesai, kita kayak nyumbangin uang kita yang sebulan 25.000 itu buat ini, buat, eee, kayak nggak ada kipas angin ini, itu kan bukan kewajiban kita, itu kewajiban sekolah. Di situ aku kayak kurang setuju kayak gitu, teman-teman. Jadi, aku mending nggak dateng dan aku memilih, ya anakku terus memang sekolah situ aja. Aku dari anakku yang kelas 2 itu sekolah di situ, dari anakku, 2 tahun di situ sampai anakku masuk lagi tuh aku nggak pernah datang kalau di acara rapat-rapat kayak gitu, karena aku nggak setuju ya, teman-teman. Oke, alhamdulillah udah selesai ya, beres-beres rumahnya. Ini belum dirapiin karena masih bobok, ya bolong. Udah selesai ya, segini aja ya, biar terlihat enak dipandang mata aja bunda-bunda. Bukan biar ya, asal terlihat enak dipandang mata aja, dan debu-debu sudah nggak ada. Udah mantap, udah selesai. Oke, sampai di sini dulu video aku hari ini ya. Terima kasih yang sudah nonton, terima kasih yang sudah subscribe, terima kasih semuanya pokoknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.